Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita dapat melakukan evaluasi serta melakukan improvement untuk facility layout yang sudah kita buat dengan menggunakan metode heuristik. Nah, konten untuk hari ini adalah dimulai dari bagaimana kita dapat melakukan layout construction dengan cara yang tradisional. Kemudian untuk dua algoritma heuristik yang akan kita pilih, yaitu yang akan saya jelaskan hari ini, yaitu algoritma Corelab serta algoritma Craft. Nah, pada saat kita berusaha untuk menyelesaikan masalah dari real case problem yang kita punya, dan kita ingin memodelkan gitu ya. Jadi di awal mata kuliah ini saya pernah menjabarkan tentang berbagai macam model yang dapat kita pakai atau adopsi untuk dapat menyelesaikan masalah. Nah, dari real problem yang kita punya, kita dapat membuat assumption atau asumsi untuk bisa generate model yang sesuai dengan real problemnya. Kemudian kita dapat memilih pendekatan mana, gitu, apakah matematis atau dengan pendekatan heuristik dan menggunakan algoritma untuk dapat menyelesaikan modelnya, serta mendapatkan solution dari model dan nantinya akan disesuaikan dengan real case problem sehingga kita dapat implementasikan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai bagaimana kita dapat membuat initial layout gitu ya dari data from to charge, dari IRC yang kita punya, dan kemudian kita bisa melakukan evaluasi dari layout yang kita miliki atau initial layout-nya dengan menggunakan pendekatan skor dari layout yang itu sendiri. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan fokus untuk mencoba melakukan improvement dengan beberapa macam algoritma heuristiknya. Pasti sebenarnya algoritma, mungkin dari tadi saya sudah menyebutkan. Jadi kalau rekan-rekan sudah pernah belajar gitu ya tentang sistem cerdas mungkin atau kalkulus gitu ya, matematika. Nah, ada algoritma merupakan step by step-nya gitu ya, prosedur yang dapat digunakan untuk dapat menemukan solusi dari modelnya untuk di set gitu ya secara terbatas gitu ya, finite number of step gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan pada saat kita memilih menggunakan algoritmanya sendiri adalah algoritma mana yang cocok adalah berdasarkan modelnya. Nah, pada saat kita membuat model yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai assumption-nya terlalu banyak sehingga problemnya menjadi unrealistic gitu. Nah, untuk memudahkan kita dapat menyelesaikan problem gitu ya dengan algoritmanya, kita bisa menggunakan teknik computerized teknik, yaitu sebenarnya untuk memudahkan atau bisa saja kita code sendiri gitu ya algoritmanya, atau bisa jadi kita menggunakan sudah add-in, sudah established algorithm serta software. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah pada saat kita menggunakan pendekatan heuristik gitu ya, heuristik model, kita tidak bisa mengharapkan hasil yang optimal. Hasil optimal artinya apa? Artinya itu adalah hasil yang terbaik yang tidak perlu lagi diimprove gitu. Nah, bedanya pada saat kita menggunakan algoritma, kita bilangnya mungkin di sini algoritma optimal gitu ya, atau pendekatan secara lebih matematis gitu, itu membutuhkan banyak memori. Misalnya contohnya minggu lalu saya sudah menjelaskan bagaimana kalau ada 5 departemen yang harus disusun di 5 tempat, itu kan kalau dihitung itu akan ada 120 kemungkinan. Nah, pada saat kita benar-benar menghitung 120 kemungkinan itu, dia kan secara otomatis akan memakan banyak memori. Dihitung satu-satu kemungkinan, di-store, di-compare gitu ya. Jadi selain memori, otomatis computational time-nya jadi sangat tinggi gitu. Nah, layout problem itu sebagai non-polynomial problem, artinya secara computational time dia akan exponentially increasing gitu ya. Jadi kalau 5 facility berarti kan 5 faktorial gitu kan 120, begitu ditambah 1 aja yang itu menjadi 720 possibility gitu. Berarti kan dia computational time-nya meningkat karena solution space-nya juga meningkat. Kemudian biasanya heuristic algoritma akan prefer digunakan di large case problem. Nah, apa saja heuristic algorithm yang ada? Ada namanya kita bilang ada construction algorithm. Nah, construction algorithm ini biasanya dari scratch, dari zero. Yang mana kita sebenarnya sudah punya gitu ya,
inisial layoutnya. Kemudian ada improvement algorithm, yaitu kita sudah punya semacam initial solution, kemudian kita modifikasi solution tersebut. Atau bisa jadi kita menggunakan hybrid, yang mana kita memakai dua atau beberapa macam solution teknik tersebut. Nah, solution pertama yaitu kita bisa menggunakan MST, yaitu Modified Spanning Tree. Nah, beberapa metode itu memang digunakan khusus untuk tipe-tipe problem tertentu. Jadi misalnya MST biasanya dipakai untuk single row problem, yang mana kita tujuannya adalah minimalisir overflow dikali distance gitu ya. Nah, gimana caranya supaya yang flow-nya dekat tadi harus ditempatkan di lokasi yang saling adjacent atau berdekatan. Itu. Nah, untuk hari ini kita tidak akan mendalami tentang MST. Nah, yang kedua yaitu ada algoritma namanya Core Lab, yang mana dia digunakan untuk single story layout problem. Jadi bukan multi story, tapi penempatannya tidak harus garis lurus. Jadi ini fungsinya adalah menghitung total closeness rating gitu ya, TCR, yang mana dia menggunakan data input dari EAC. Jadi basic algoritmanya adalah mereka akan memilih fasilitas yang mempunyai TCR paling tinggi, kemudian dari situ dia akan ditaruh di tengah, baru fasilitas-fasilitas lain ditambahkan satu persatu. Yang ketiga yaitu algoritma Craft. Nah, algoritma Craft dapat dipakai untuk multi-row layout. Jadi nggak story, jadi bisa beberapa row gitu ya, jadi nggak single row. Kemudian apabila kita misalnya punya teman-teman mau mencari softwarenya, dia up to 40 facilities setahu saya. Nah, minusnya apa? Nah, Craft ini kita butuh initial layout as input. Initial layoutnya bisa aja bebas, bisa aja dari initial layout yang udah rekan-rekan buat gitu ya, kalau nantinya mau mengadopsi Craft. Kemudian cara kerja Craft adalah dengan melakukan exchange atau perpindahan lokasi yang dari dua pair. Jadi pair dari facility gitu berdasarkan estimated cost reduction-nya. Kemudian ada block plan. Nah, untuk block plan ini bisa single story atau multi story layout, tapi limited only to 18 facility. Gitu. Nah, untuk block plan ini punya beberapa macam, ada yang construction-nya sendiri, ada improvement algorithm. Jadi tergantung dari rekan-rekan tergantung dari kebutuhan gitu ya, kebutuhan dari rekan-rekan itu sendiri gitu. Kemudian dia menggunakan R-score ya untuk melakukan perhitungan dari yang dibutuhkan gitu. Nah, ada juga software lain yang biasa digunakan untuk untuk mengenerate ini ya, mengenerate layout seperti factory CAD atau factory plan atau factory flow gitu. Kalau saya to be honest belum pernah menggunakan 3 macam software ini. Tapi misalnya rekan-rekan bisa mendapatkan software tersebut, maka nggak ada masalah kalau misalnya mau mencoba gitu ya. Cuma beberapa memang for free ya, jadi istilahnya memang bisa didapatkan, tapi beberapa tuh memang berbayar. Nah, mungkin rekan-rekan bisa cari tahu kalau misalnya memang tertarik mana yang berbayar, mana yang bisa dipakai
apa mana yang bisa ya, kita pakai gitu. Nah, secara tradisional kan kita kemarin sudah membuat ERC ya, dari ERC, kemudian kita bikin ERD, kemudian kita membuat space relationship diagram. Dari situ kita dapat membuat block plan yang represent the final layout based on space relationship diagramnya. Jadi ini contohnya, mungkin saya cepat saja gitu review. Jadi ini misalnya katakanlah kita punya ERC atau real chart seperti ini, kemudian kita membuat ERD-nya, kemudian kita sudah punya requirement luasnya sehingga kita bisa membuat space relationship diagram. Nah, dari sini kita akan bisa membuat block layout ya. Block layout artinya nanti berdasarkan activity sama hubungan satu departemen dengan departemen lainnya bagaimana penempatan layoutnya. Nah, secara hierarchical approach, kita membuat block plan nih atau block layout yang tadi kan awalnya kita determine size, shape-nya, kemudian berdasarkan rel diagramnya kita put together ya, constructing di apa namanya di layout gitu. Nah, kemudian kita bisa juga menggunakan namanya itu secara tradisional. Nah, kita bisa memakai core lab algorithm, yaitu ini construction artinya apa? Artinya nggak butuh initial layout berdasarkan data dari rel diagramnya atau kita bisa berdasarkan block layout dari rel chartnya atau ERC-nya. Jadi kemarin kan minggu lalu saya udah bilang kalau misalnya kita mau evaluasi kita bisa membuat give a value gitu ya, numerical value untuk closeness ratingnya berdasarkan closeness kita mengasih value ke berdasarkan closeness rating gitu ya. Jadi ada ordinal value-nya misalnya kalau absolute important kita kasih 10.000, especially important kita kasih 1.000 gitu ya. Kemudian ordinary important 10, nggak terlalu penting 1, misalnya important 100 gitu kan. Atau kalau X dikasih minus gitu. Nah, namanya kita bisa berhitung dengan total closeness rating-nya, yaitu absolute value of the relationship with other department. Bagaimana memulainya? Jadi kalau core lab itu kan kita tadi sudah punya ERC atau real chart. Jadi first kita hitung dulu TCR-nya, mana yang punya greatest TCR berdasarkan value-nya. Kalau misalnya, nah ada yang punya tertinggi, maka dia ditempatkan di tengah. Apabila ada tie axis, jadi apa namanya value TCR sama, kita cari yang punya lebih banyak E. Kemudian setelah itu kalau ada departemen yang punya X relationship dengan departemen yang sudah dipilih pertama, maka ditaruh di akhir gitu. Atau kalau misalnya tie-nya eksis, ada beberapa yang punya X, kita cari yang TCR-nya lebih rendah. Nah, setelah itu penempatan second department biasanya tergantung dari relationship relationship with the first one gitu. Kalau misalnya tie exist, choose the greatest TCR value. Seperti itu sampai terakhir. Gitu ya, the procedure continue until department has been placed gitu. Nah, bagaimana kita mencoba penempatan placement departemennya? Jadi misalnya katakanlah kita punya seperti ini ya, ada 9 apa namanya 9 tempat gitu kan. Kemudian akan ada yang fully adjacent. Jadi minggu lalu sudah saya jelaskan, yang fully adjacent kan berarti 1, 3, 5, 7. Yang partially adjacent 8, 6, 4, 2 gitu ya. Nah, kemudian apa namanya? Untuk setiap posisi gitu ya, weighted placement-nya berdasarkan value dari all pair of adjacent placement. Kemudian the first place selected is placed in the middle gitu. The first-nya berdasarkan weighted placement-nya, kemudian di apa namanya dilanjutkan dengan counterwise order berdasarkan the next greatest weighted placement. Jadi misalnya ini ya, apa namanya kita punya 9 departemen katakanlah gitu, kemudian ada kita put value-nya, ini subjective value gitu ya. Gitu kan, absolutely necessary, especially important, ordinary atau
nggak penting-penting amat gitu, atau yang partial adjacent kita kasih alfa. Tuh. Kemudian dari situ kita buat hubungan masing-masing, misalnya 1 sama A gitu ya, semacam from to charge dengan isinya berupa value closeness ratingnya, kemudian kita hitung nilai TCR-nya. Sudah dihitung, disum, tiap departemen kan punya ini ya, ranking sendiri gitu ya. Dari yang paling besar kita ranking nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Nah, dari situ kita tahu bahwa nomor 7 nih yang paling penting nih. Oke, nomor 7 yang paling penting, berarti kita put nomor 7 di sini. Di tengah gitu, nomor 7. Nah, setelah itu kita menghitung WP. WP apa? Weighted placement. Mana yang harus dihitung berdasarkan value adjacent-nya. Jadi kalau dia adjacent, berarti kan dia dihitungnya adalah 1 ya. 1 kali TCR-nya. Satu kali value-nya. Jadi misalnya ini fully adjacent, dia 125 kan tadi kalau VA-nya itu. Kemudian kalau partially adjacent berarti setengah, alfanya setengah kan tadi, kali 125. Jadi kita dapat. Oke. Nah, dari situ kita tahu bahwa ada 1, 2, 3, 4 yang nilai WP-nya tinggi. Bisa sini, bisa sini, bisa sini, bisa sini. Nah, yang perlu diperhatikan berarti ranking 2 siapa? Ranking 2 adalah departemen nomor 5. Departemen nomor 5, oke, kita taruh di sebelah kirinya tadilah gitu. Misalnya kita pilih sini ya. Kemudian kita taruh nomor 5, kita hitung lagi WP-nya. Nah, WP terhadap 5 dan WP terhadap 7. Jadi kan tadi berarti kalau misalnya kota ini ya, contohnya kota ini adalah dia adjacent terhadap 5 dan dia partially adjacent tambah ya, terhadap 7 gitu ya. Jadi 187,5. Ini juga adjacent dengan 7 tapi partially adjacent dengan ini. Kemudian ini setengah adjacent adjacent dengan 5, adjacent dengan, dan seterusnya. Kemudian kita cari dari rankingnya tadi, oh ranking 3 9, kemudian taruh sini. Yang perlu diperhatikan ini ya, counterclockwise, jadi berlawanan dengan jarum jam. Jadi kalau kita udah menempatkan 5 di sini, ya yang berikutnya harus ditaruh di sini kan. Pilihannya 1, 2, 3, 4 gitu. Berarti kan habis ngerjain 5, berarti taruh 9 di sini. Oh, 9. Kemudian dari situ kita ngitung. Lagi mana? Oh, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Oh, clockwise-nya mana? Oke, kita taruh di sini 3 dan seterusnya gitu ya. Habis 3, habis 3 ini kan ternyata pilihannya ini ya, ini yang paling besar. Karena ini yang paling besar, berarti 1 diletakkan di sini. Kemudian lagi-lagi dia hitung WP-nya, jadi either pilih sini atau sini gitu. Kemudian kita pilih sini, 4 diletakkan di sini. Nah, dari sini WP-nya paling tinggi mana? WP-nya paling tinggi next to 1, berarti dia letakkan di sini gitu. Jadi dihitung satu-satu gitu ya, nilai dari WP-nya itu sendiri. Gitu. Sampai selesai semua, baru kita dapatkan layout-nya akan seperti ini. Gitu. Nah, kalau misalnya rekan-rekan lihat di sini kan berarti kan ada value yang tinggi sama enggak gitu ya. Jadi karena ini kan karena ada beberapa yang belum di value adjacent-nya mungkin ada yang harus ternyata the next departemennya misalnya katakanlah kayak 7 sama 8 sama 9 nih harus XX gitu ya. Itulah kenapa 7 sama 8 yang belum di placement misalnya 8 nih. 8 kan belum di placement. Yang kita cari 8. Nah, 7 sama 8 kan minus ya. 7 sama 8 minus. Jadi value-nya juga minus. 7 sama 9 juga minus gitu ya. Jadi ada beberapa yang minus karena WP-nya kan tergantung dari fee-nya tadi. Apakah hubungannya especially important atau enggak gitu ya. Jadi misalnya katakanlah 7 sama 5 hubungannya seperti apa sih? 7 sama 5. 7.
Nah, kan berarti 7 sama 5 kan A, makanya dia pengalinya tadi 125 gitu ya, V-nya. Terus misalnya kita mau cari 5 sama 9 sama 7 hubungannya seperti apa gitu. 5, sorry, ini kan 5 sama 9 itu A, 7 sama 9 itu A, makanya pengalinya 125. Jadi dicek lagi dengan pada saat kita menghitung WP kita harus ngecek value dari ininya, apa namanya, CV-nya, apa namanya, closeness rating, closeness value-nya. Nah, ini value-nya kalian yang menentukan gitu. Jadi seperti itu. Nah, apa namanya, kalau misalnya kita ketersediaan space-nya itu udah jelas gitu ya, ada dan kita harus arrange di dalam given space gitu. Nah, biasanya kita dapat mengasumsikan bahwa space-nya akan rectangular, akan kotak, dan apa namanya, departemennya either kotak atau susunan dari kotak-kotak gitu. Jadi kita bisa menggunakan, kalau tadi kan core lab ya, jadi kita mengasumsikannya memang semua kotak-kotak. Di craft pun itu juga kita mengasumsikan bentuknya juga kotak. Gitu ya, apa namanya, ada dua macam ya, ada craft sama ada aldeb. Nah, untuk improvementnya kita menggunakan craft, kalau untuk construction-nya bisa menggunakan aldeb. Kita hari ini lebih fokus di craft-nya. Nanti kalau misalnya ada waktu saya akan coba bahas juga tentang aldebnya. Nah, apa namanya, misalnya katakanlah kita punya seperti ini ya, apa namanya, 4 departemen, beda ukuran, dan diposisikan dengan seperti ini. A next to B, A dekat dengan D, adjacent dengan D, adjacent dengan C, seperti ini ya. Pertanyaannya apakah sudah cukup bagus atau enggak, dapatkah kita melakukan improvement. Nah, kalau di craft gitu, itu kita melakukan perhitungan dulu nih distance between two departemen untuk cari apa namanya, jaraknya gitu ya, apa namanya, dari two adjacent department gitu kan, dengan asumsi bahwa orang perlu pindah nih, perlu walking dari satu departemen ke departemen lainnya meskipun adjacent to each other gitu kan. Jadi katakan biasanya kalau misalnya apa namanya, jelas kotak ke kotak gitu ya, ya intinya ya cuma kayak kemarin pakai yang norm one ya. Jadi di mana kita mencari jaraknya berdasarkan perpindahan titiknya. Itu. Jadi kita cari centroid apa namanya, rectangle-nya misalnya. Kemudian misalnya ini apa namanya? Jadi apa, centroid of rectangle is the point where two diagonal meets. Jadi kalau misalnya punya two opposite corner, jadi kita hitung centroidnya dulu dari lokasinya gitu ya. Misalnya kita punya kotak, kita cari centroidnya dulu nih gitu. Kemudian distance-nya dari distance between centroid. Ini ya yang perlu diperhatikan. Gitu. Kemudian dianggapnya rectilinear, jadi enggak Euclidean. Karena dianggapnya rectilinear adalah better approximation gitu. Jadi distance-nya pakai rectilinear. Jadi misalnya kalau kita punya yang kayak kemarin ya, kalau kita punya lokasi di sini sama lokasi di sini gitu, ya kita perpindahannya ini tambah ini kan. Yang mana XAB misalnya pindah di sini bukan kalau kalau Euclidean kan gini diagonalnya, kalau kita hitungnya gini ya, kalau apa graph. Gitu misalnya contohnya ini. Misalnya kita cari distance between A sama C. Nah, berarti kan A sama C gini kan. Gitu. Berarti dari sini pindah ke sini berarti kan 50 tambah 40, sorry. Absolut ya. 50 tambah 40 ya benar, 50 tambah 90 gitu kan. Jadi jarak dari A ke C adalah 90 gitu. Nah, itu dihitung semua. Kemudian if the number of trips into department itu high, jadi penempatannya harus didekatkan with each other karena itu dapat menurunkan total distance travel. Tuh. Karena total distance travel kan distance-nya dikali number of trip ya gitu. Jadi apa namanya, itu yang perlu diperhatikan. Jadi harus dikali dengan number of trip-nya gitu.
Jadi misalnya contohnya gini ya. Kita punya from to charge untuk material handling trip. Ini frekuensinya. Kita punya namanya apa? Distance gitu ya. Kita bisa lihat di sini kalau frekuensi atau jumlah atau flow itu biasanya asimetrik, sedangkan distance biasanya simetrik. Gitu. Nah, kemudian dikali nih total travel distance-nya kan minggu lalu saya sudah jelaskan. Jadi dikali saja gitu, asal kita sudah tahu susunannya memang seperti ini. Berarti misalnya katakanlah total travel distance-nya 4640 gitu kan. Nah, sebelumnya kan kita udah dapet tuh, ada total distance seperti itu. Kemudian Craft Craft algoritma sendiri berusaha untuk improving nih, bagaimana supaya bisa terimprove gitu ya. Nah, kalau misalnya bisa di pairwise interchange itu maksudnya dipindah gitu, di switch gitu ya. Kalau bisa mengurangi, nah itu akan di selected gitu ya, istilahnya gitu. Nah, biasanya semua saving atau mana saja yang bisa menurunkan total distance itu akan di save gitu kan perpindahannya. Jadi misalnya kalau kita punya 4 ini kan visible pair-nya itu adalah biasanya kan yang share ini ya, yang ada adjacent, berarti AB bisa, AD bisa, AC bisa, CB bisa gitu kan ya, berarti AB, AC, AD, BC sama CB bisa. Sedangkan ini kan tidak bisa, B sama D memang uninterchangeable gitu ya. Jadi kita menghitungnya cuma yang visible saja. Itu misalnya kemudian kita memindahkan C sama D gitu kan. Jadi posisi A tetap, B tetap, tapi C sama D berubah. Jadi tadi kan ya nanti sentroidnya akan berubah kalau C dipindah yang ke atas, D dipindah yang ke bawah. Gitu. Jadi misalnya katakanlah C sentroidnya jadi 8085, D 8035 gitu kan. Ini approximate gitu ya. Nah, kalau di softwarenya sendiri sebenarnya dia secara otomatis akan saving reconstruct, jadi akan bikin distance metric yang baru, menghitung ulang jaraknya, menghitung perkaliannya gitu ya, supaya kita bisa dapat value yang baru gitu. Jadi misalnya kayak gini ya, misalnya tadi kan pindah nih C ke D, D ke C gitu ya, kemudian from to metricnya kan berubah gitu. Jadi distance AB sama distance CD nggak berubah, tapi dari A ke C kan berubah. C kan jadi AD gitu ya. Jadi karena C sama D lokasinya diubah gitu. Jadi from to matrixnya jadi seperti ini. Itu lokasinya karena lokasinya berubah. Nah, kemudian kita kalikan lagi kan ya, tadi material kali distance, ternyata dia bisa save 160 kalau lokasi C sama D diubah. Nah, gimana caranya supaya kita bisa keep improving gitu. Nah, ada namanya improvement procedure dari Craft, di mana pertama kita menghitung semua yang visible interchangeable gitu kan. Kalau sudah tidak ada lagi saving, maka stop. Kalau misalnya masih ada saving, artinya masih bisa dikurangi, choose interchange that give maximum saving. Jadi misalnya tadi kan saya cuma hitungin perpindahan C sama D, sedangkan kita bisa melakukan ini CD kan udah dihitung, oh bisa minimum segini. Kita harus ngitung BC, kita harus ngitung AD, kita harus ngitung AC, kita harus ngitung kalau kita melakukan perpindahan itu gitu kan. Kemudian if an interchange is chosen, then for every department find exact centroid, kemudian dihitung terus sampai tidak ada lagi saving yang bisa dilakukan gitu. Nah, tapi ada kalanya interchange might result in peculiar, jadi bentuknya jadi aneh gitu ya. Nah, kalau seperti ini, gimana nih cara menghitung centroidnya gitu? Atau mungkin initial layoutnya dari awal sudah seperti ini gitu kan? Nah, pertama kita bagi nih, karena kan sebenarnya dia kalau Craft sendiri keterbatasannya adalah layoutnya harus terbentuk dari kotak dan kotak gitu ya. Jadi kita bisa menghitung, bisa membagi A jadi A1 dan A2 dan kita hitung centroidnya masing-masing gitu kan.
oh ada X1, Y1, sentroidnya A1, ada X2, Y2 untuk sentroidnya A2. Kemudian kita bisa ngitung dengan cara pengali ini ya. Apa namanya? Luas areanya kali X1, A1 X1 tambah A2 X2 dibagi total luas areanya, jadi dapat koordinat kira-kira X sama Y-nya di mana. Itu approximate gitu. Jadi misalnya seperti ini ya, berapa sih koordinat areanya gitu kan. Mungkin kalau misalnya rekan-rekan mau latihan bisa menggunakan contoh yang saya buat ini nantinya. Kemudian sekali lagi craft itu memang bukan construction prosedur. Jadi kalau kita belajar core lab tadi di awal itu kan construction ya, bagaimana kita menempatkan satu departemen dengan departemen lainnya gitu kan. Oh, harus dihitung TCR-nya dulu nih. TCR paling tinggi harus ditaruh. Nah, kalau untuk craft kita harus punya initial layout-nya dulu, baru kita melakukan improvement dengan cara kayak diputar bolak-balik gitu ya. Nah, kemudian every stage sampai wise interchange mungkin di-consider yang the best harus biasanya akan dipilih gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah kalau not adjacent nggak akan di-consider untuk interchange. Kemudian estimate also reduction may not be obtained after interchange. Jadi kalau misalnya nggak interchange, nggak ada saving ya nggak akan dipilih gitu ya. Gitu. Nah yang kedua yaitu ALDEP, yaitu Wildcraft is Improvement Procedure. ALDEP itu hampir seperti core lab, jadi dia construction procedure. Jadi untuk craft itu kan perlu initial layout yang kemudian diimprove, sedangkan kalau untuk core lab dan ALDEP itu nggak perlu initial layout karena dia constructing. Gitu. Nah, kalau di ALDEP biasanya data yang dipunyai adalah size facility, kemudian jumlah departemen, size departemen, kemudian activity relationship chart-nya, dan apa namanya, dari situ kita bisa construct layout-nya gitu. Jadi misalnya, nah biasanya sih kalau untuk ALDEP, jadi beberapa metode computational ini itu minusnya adalah biasanya bentuknya memang sudah kotak-kotak dan kita sudah tidak bisa mengganti gitu ya. Tapi ini bisa jadi bayangan buat kita untuk bisa apa namanya relayouting something karena most of the time facility memang bentuknya kotak gitu kan. Kemudian size dari facility biasanya express in term of block. Jadi misalnya kita punya 8 fasilitas, misalnya kita punya space gitu ya dengan 8 horizontal, 6 vertikal. Di mana apa namanya departemennya misalnya butuh number of block, misalnya production-nya butuh 14, office room butuh space-nya lah katakanlah seperti itu gitu ya. Nah, kemudian kita punya apa namanya ERC-nya sendiri, sudah punya ERC, sudah punya ERC hubungan dari masing-masing. Nah, kemudian dari situ kita akan melakukan alokasi departemen dari upper left corner. Jadi kalau bisa dilihat dari teman-teman ini ya, katakanlah kita mulai dari dock room. Apa namanya? Karena perbedaan ALDEP dan block plan adalah untuk ALDEP ini departemen yang dipilih untuk ditempatkan pertama itu random. Jadi in regards with anything dia random. Jadi misalnya katakanlah di sini kita pilih dock room D gitu dipilih ditaruh di upper left dengan menggunakan butuhnya 8 blok ya, 8 blok gitu. Kemudian apa namanya? Tadi kan ada sweep win. Itu adalah mendefine win of number block. Jadi apa namanya? Katakanlah kita pokoknya lebarnya harus 2 blok nih. Berarti kan apa namanya? Dock room-nya harus ditempatkan dengan cara seperti ini gitu ya. Nah, dari situ kemudian find next department to allocate yang punya highest proximity rating sama dock-nya. Jadi kalau misalnya tadi apa namanya kita pakai ERC kan dari dock, mana yang paling deket nih? Oh ternyata S storage area itu ratingnya A dengan dock area, maka dia dipilih. Gitu kan. Kemudian sama storage area butuh 8 di mana width-nya adalah apa namanya harus 2. Nah, karena butuh 8, gimana penempatannya kalau ke bawah nggak bisa? Dia bisa diletakkan secara horizontal gitu kan.
Nah, pertama allocate dulu 2 blok ke bawah, 2 kali 2, 4 blok, kemudian dipindah ke bawah, ke sampingnya gitu ya, supaya tetap adjacent. Nah, kalau kita lihat gitu, kita kan ngelihatnya adalah dari atas ke bawah ya, dari atas, dari D ke bawah, apa namanya, ke samping kanan gitu, dari atas ke bawah kemudian ke samping, di mana apa namanya, sweep wind-nya tuh dianggapnya harus adjacent dua-dua gitu kan. Nah, jadi apa namanya, kita akan mulai menggunakan cara zigzag gitu ya, sesuai dengan pattern awal, apa namanya, untuk melanjutkan gitu. Jadi continue dari S, S harus gimana? S itu ternyata proximity rating-nya paling dekat dengan production area, sehingga production area dipilih gitu. Nah, kan dipilihnya wind-nya harus dua-dua. Jadi ke atas dulu, habis allocate 8, kemudian hit the wall. Jadi apa sisanya akan diallocate ke sebelahnya, masih dengan wind yang sweep wind-nya masih lebar yang 2 dengan moving downward gitu kan. Kemudian masih cari lagi mana yang proximity rating-nya paling dekat dengan production area, dapat tool room 2 kali 2 gitu ya, gampang. Kemudian setelah itu ternyata locker room sama office room sama nih ratingnya dengan tool room. Nah, kalau misalnya seperti itu bisa ditaruh terserah sembarang gitu. Misalnya choose-nya random ya. Jadi locker room dulu, locker room ditaruh sesuai kebutuhannya gitu kan. Kemudian apa namanya, bisa diput sisanya gitu. Nah, minusnya Aldep adalah segala sesuatu hampir dilakukan secara random gitu ya, karena dia memang construction. Oh, ya udahlah ini dulu ambil katakanlah siapa namanya, locker room dulu baru office room misalnya kayak gitu kan. Jadi apa namanya, kalau misalnya rekan-rekan pengen coba-coba gitu, misalnya nggak pakai software Aldep-nya tapi mau dengan algoritma Aldep gitu, itu juga bisa dilakukan. Nah, kalau misalnya dengan apa namanya, kita bisa melakukan improvement lagi gitu ya. Jadi kan dengan adjacency relation yang ada, kemudian proximity rating-nya, kita bisa melakukan perhitungan overall rating kan. Kemarin kayak layout score-nya nanti berapa sih gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa coba-coba, misalnya katakanlah yang terakhir tadi, oh karena locker room sama office room tadi dipilih terakhir gitu ya, oh kita locker room dulu nih dapat seperti ini, atau kita pilih office room dulu kita dapat hasil lainnya. Nah, kita melakukan perhitungan Aldep-nya. Nah, caranya gimana? Caranya hampir sama kayak score evaluasinya, di mana kita put value gitu ya untuk masing-masing apa namanya akan ada value untuk masing-masing closeness rating-nya gitu. Nah, kalau cara Aldep adalah dengan seperti ini ya, misalnya absolute important tuh 4/3, kemudian especially important 4/2 gitu. Jadi dia sudah punya algoritma sendiri. Gitu. Jadi misalnya ini yang pertama ya, kan kita melakukan score evaluation. Kita hitung evaluasinya berdasarkan adjacent score. Nah, kita kan lihat di sini, oh D adjacent sama S adjacent sama P, D sama P, S sama T gitu ya, S sama L, P sama O, T sama O, T sama L gitu kan. Kemudian akan ada adjacent department dan kita hitung berdasarkan proximity rating dari slide sebelumnya gitu ya. Kali ini number slide-nya harus diganti. Kemudian dikalikan dengan numeric score-nya gitu. Ini harusnya slide berapa sih? Sorry. Harusnya dari slide 50. Jadi saya kayaknya salah ketik. Jadi slide 50 ya ini maksudnya. Ini juga slide 50, slide 57 gitu. Jadi dapat deh totalnya gitu. Kemudian prosesnya di repeat sampai highest score didapatkan. Nah, gimana caranya ya, karena tadi awalnya random gitu ya pemilihannya, ya yang berikutnya
misalnya pengen punya alternatif lain, katakanlah yang pertama dipilih tadi kan dock room, bisa aja oh production room dulu deh yang kita pikirin, dari production room baru dilakukan perhitungan lain sehingga dapat beberapa alternatif kemudian dievaluasi. Jadi kalau misalnya yang perlu diperhatikan adalah misalnya L sama O itu nggak boleh deketan kan, tapi yang terjadi L sama O deketan karena dia dipilih terakhir. Seharusnya nggak boleh deketan, tapi karena deketan ada X, jadi kan nih numerical score-nya jadi sangat rendah gitu ya, jadi minus. Jadi kita memang harus hati-hati di situ. If the department cannot be next to each other, pasti field value-nya akan sangat kecil. Makanya kalau misalnya biasanya supaya layout tertentu nggak dipilih, dia punya cut off score. Jadi misalnya katakanlah, oh kalau di bawah 200 nggak boleh kepilih nih gitu, atau di bawah 100 nggak boleh kepilih gitu kan. Jadi itu bisa dikerjakan. Nah, yang harus diperhatikan juga adalah bahwasannya sebenarnya kadang-kadang kita sudah punya ARC sekalipun masih ada, tapi kan itu especially important karena misalnya ada material flow-nya tertentu gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin above all kadang-kadang ada favorable factor yang tidak bisa dihitung sehingga pada akhirnya ya nanti akan tergantung dari decision maker-nya gitu kan. Nah, sedangkan beberapa algoritma tadi, Core Lab, Craft, kemudian Aldep itu kan nggak fleksibel, quite unflexible gitu ya, sehingga memang kalau caranya memang kuantitatif ya value-nya sendiri akan kurang fleksibel gitu kan, maksudnya layout-nya akan kurang fleksibel. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari Aldep tadi ya itu kan sudah menggunakan sudah berdasarkan ARC yang mana itu sudah cukup kualitatif, meskipun minusnya dari algoritma tersebut adalah dia quite random gitu ya, karena pemilihan awalnya memang random dan tidak berdasarkan value seperti itu. Nah, untuk hari ini cukup sampai situ. Misalnya ada pertanyaan atau ada bagian yang kurang jelas, bisa coba kontak saya gitu kan. Jadi kita bisa sama-sama saling belajar. Nah, demikian kuliah hari ini. Semoga bisa memberikan tambahan ilmu gitu ya buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.